Baik, selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madewa Bintang Sabro Putra. Kali ini saya akan mencoba memodelkan lalu lintas yang ada di sekitaran saya dengan menggunakan aplikasi PTV Visim. Seperti yang kita ketahui, aplikasi ini berasal dari Jerman, yang dimana kita akan gunakan untuk memodelkan lalu lintas yang ada di sekitar kita, yaitu di Indonesia. Yang pertama-tama, kita harus lakukan yaitu mengubah sistem default yang disediakan oleh aplikasi. Jadi mana kita tahu bahwa di negara Jerman sendiri merupakan negara yang dengan menggunakan lajur kanan. Sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan lajur kiri. Jadi kita pindahkan traffic regulationnya ke left hand traffic. Kita klik OK, dan kita continue. Eh, yang perlu kita ketahui di sini, kita menggunakan student version, yaitu memiliki batasan kajian di mana ukurannya itu 1 dikali 1 kilometer persegi. Daerah yang akan saya coba modelkan yaitu berada di dekat rumah saya, yang berada di Jalan Imam Bonjol, di persimpangan Imam Bonjol sendiri. Ini merupakan daerah yang akan coba saya modelkan dengan menggunakan aplikasi PTV Visim. Untuk mempermudahnya, saya akan menggunakan image background. Yang pertama kita perlu lakukan yaitu mematikan background maps dengan menekan tanda globe yang ada di sini untuk menghilangkan tampilan displaynya. Setelah itu kita akan bergeser ke background image dengan mengklik kanan Add New Background dan memasukkan eh, file yang sudah kita simpan untuk mempermudah kita dalam memodelkannya. Berikut merupakan persimpangan yang telah saya simpan untuk memodelkan di PTV Visum kali ini. Setelah itu yang perlu kita lakukan yaitu mengklik kanan, set scale dengan jarak yang akan kita tentukan pada background image kali ini yaitu berjarak 200 meter. Oke, sudah kita perbesar lagi. Jadi yang akan kita lakukan pertama-tama yaitu menggambarkan link. Link ini merupakan jalan yang akan digunakan oleh pengendara, yaitu yang perlu kita gambarkan. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu ke option link. Dengan cara mengklik CTRL dan klik kanan secara berbarengan, kita akan mendragnya menuju ke pertengahan simpang hingga dapat keluar seperti ini. Dikarenakan jalan Imam Bonjol tersebut mayor, kita akan membuatnya menjadikan lebarnya 6 meter dengan number of lane-nya 1 dikarenakan jalan tersebut tipenya 2/2. Kita kasih nama Jalan Imam Bonjol Selatan. Oke. Nah, untuk mempermudah kita supaya tidak menggambarnya 2 kali, kita dapat mengakalinya dengan mengklik kiri pada link yang sudah kita gambarkan, klik kanan, lalu generate opposite direction dengan number of link-nya 1. Hal tersebut langsung dapat menggambarkan secara simetris gambar link yang akan kita modelkan. Begitu pula dengan daerah yang di sebelah utara. Kita gambarkan hal yang sama. Kita drag, ukurannya 6 meter, number of lane-nya 1, dan nama jalannya kita ubah menjadi utara. Jalan Imam Bonjol Utara. Oke. Kita lakukan hal yang sama, generate opposite direction. Oke. Hal tersebut sudah langsung berubah. Begitu pula di jalan minor yang ada di Jalan Gunung Karang ini. Kita drag, karena ini jalan minor, kita ubah ukurannya menjadi 3,5 meter dengan number of lane-nya sama 2/2 juga. Jadi kita gunakan 1 dan generate opposite direction. Hal yang serupa juga kita gambarkan di jalan Pulau Biak ini. Karena ini di lajur kiri, kita drag-nya sesuaikan dengan arah yang sama dengan ada yang di jalan. Kita kasih nama dia Jalan Pulau Biak. Dan juga kita generate
Set direction. Oke, kalau ada kesalahan, kita dapat mengeditnya. Contoh seperti tadi, kita akan menggantinya dengan jalan Gunung Karang. Oke, sudah. Ini juga kita edit menjadi Jalan Gunung Karang. Dan di dalam mengedit tersebut juga kita bisa mengeditnya dari ukuran, number of lane, dan yang lain-lain. Setelah kita menggambar link, kita akan menggambar yang namanya konektor. Hal itu untuk bertujuan untuk menghubungkan link-link yang ada di simpang agar kendaraan tersebut dapat melewatinya. Dengan cara mengklik CTRL, klik kanan, lalu menghubungkannya dengan arah yang sama. Ini kita klik OK. Lalu kita Ctrl A untuk melihat apakah konektornya sudah tersambung. Oh, sudah. Lalu kita akan ke Generate Spline, yaitu untuk menambahkan add point agar jalan tersebut dapat berbelok. Seperti ini, untuk mempercantik dari penampilan jalan yang akan kita gambar. Jalan ini menghubungkan ini yang akan berbelok kiri. Sama halnya jalan ini juga akan, kendaraan yang dari sini akan melakukan lurus dan juga berbelok ke kanan. Hal tersebut juga kita harus gambarkan di tiap-tiap ruasnya. Kendaraan dari sini, saya ulangi, kendaraan dari sini akan berbelok kiri, kita klik OK, klik kanan, generate spline. Kita bisa atur add point berapa banyak yang kita perlukan. Semakin banyak yang kita perlukan, semakin banyak yang kita buat, akan terlihat semakin menarik atau semakin bagus. Oke, dan ini yang berbelok ke kanan kita gambarkan juga. Kita klik OK. Ini yang berbelok ke kiri kita gambarkan. Oke, ini yang lurus juga kita gambarkan. Kita hubungkan. Oke, ini yang berbelok kanan kita gambarkan. Oke, ini juga yang berbelok kiri kita hubungkan dari jalan ini. Oke, ini yang lurus kita gambarkan. Oke, ini yang kanan juga kita gambarkan. Dan oke, jika sudah terhubung, kita akan melihatnya kembali dengan Ctrl A, yaitu apakah semua jalan tersebut sudah terhubung. Sudah, dengan konektor yang sudah terhubung satu sama lain. Setelah fungsi dari konektor ini untuk menghubungkan antara link-link ataupun kendaraan yang akan melewati jalan-jalan ini dengan perlu adanya konektor. Maka dari itu konektor dibuat untuk menghubungkan jalan-jalan ini. Dan ketika bertemu jalan berbelok, kita dapat mengubahnya dengan menambahkan add point seperti yang ada di konektor. Konektor tersebut memiliki add point agar jalan tersebut dapat berbelok dan terlihat rapi pada penggambarannya. Seperti itu. Oke, setelah kita menggambarkan konektor dan menghubungkan link-link, langkah selanjutnya kita akan ke base data. Base data ke untuk melihat dari eh, kendaraan yang akan melintasi jalan yang kita buat. Di sini kita memiliki namanya 2D dan 3D model, yaitu di mana kita klik 2D dan 3D model, oke, dan kita klik di sini tambahkan, lalu kita open directory of default, kita ke vehicle, kita ke root, dan yang kita sesuaikan dengan yang ada di kendaraan yang akan melintasi permodelan yang kita buat.
Contohnya dengan kendaraan ini, kita akan membukanya open menggunakan kendaraan ini, dan kita akan diperlihatkan seperti display gambar motor yang akan melewati. Apakah sesuai? Kita akan klik OK jika sesuai, dan kita akan menggantinya dengan nama sepeda motor. Kita jangan lupa enter. Setelah itu juga kita akan menggunakan eh, mobil, di mana biasanya di Indonesia menggunakan mobil dengan keadaan 4 pintu. Seperti pada gambar ini, mungkin sudah sesuai. Seperti ini, oke. Jika sudah, kita akan ke oke dengan menggantinya nama menjadi mobil. Setelah itu juga ada kendaraan seperti angkutan umum, bus, truk, ataupun yang lain. Itu jika kendaraan tersebut eh, relate ataupun berhubungan dengan itu, langsung saja bisa diinput kendaraan tersebut seperti bus, truk, ataupun yang lain-lainnya jika kendaraan tersebut melewati daerah permodelan. Pada kesempatan kali ini, jalan yang saya gambarkan tidak eh, memuat kendaraan-kendaraan tersebut. Maka dari itu, saya akan hanya membuat mobil dan juga sepeda motor. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ke base data, ada distribution, dan 2D, 3D model. Kemudian di sini kita akan tambahkan dan kita ganti namanya sepeda motor. Dan pada bagian ini kita akan ganti modanya menjadi sepeda motor. Setelah itu juga eh, pada hal ini kita ganti mobil. Kita ini ganti dengan juga sesuaikan dengan yang sudah kita buat. Jika tadi ada membuat bus medium, truk, dan yang lain-lain dimasukkan, ingat juga dimasukkan dengan menambahkannya dan sesuaikannya di sini. Jika sudah, kita akan menuju ke bagian vehicle types. Jadi di sini vehicle types-nya kita akan tambahkan yang pertama itu sepeda motor, dan pada kategorinya kita bike, karena yang kita asumsikan ini adalah sepeda motor. Kita perlu dimensi, moda, apapun itu, manuver semuanya sesuai dengan sepeda motor. Kita ganti sepeda motor, dan sepeda motor. Baik, kita oke. Kita tambahkan lagi ketika ada mobil, kita tambahkan seperti yang tadi, car, dan ini sudah sesuai, kita langsung oke. Jika membuat ada bus dan yang lain-lain, kita sesuaikan. Di sini ada bus, HGV, tram, pedestrian, dan yang lain-lain kita sesuaikan. Jika tidak, langsung saja kita akan lanjut dengan ke base data, yaitu ke vehicle classes. Kemudian kita tambahkan perlu yang tadi sepeda motor. Ini awalnya kita ada mode 100. Kita perlu mencentangnya ke nomor yang pas di sepeda motor. Oke, jika sudah, kita tambahkan juga ke mobil. Ini juga kita tambahkan di mobil dan car. Kita unchecklist. Begitu pula juga yang di sepeda motor, diingatkan untuk men-unchecklist yang car yang tadi, lalu menceklis di bagian sepeda motor. Oke, jika sudah, kita perlu tambahkan. Hal tersebut juga kita lakukan kepada truk, bus, ketika kita membuatnya. Tapi pada permodelan kali ini, di jalan ini tidak mencakup kendaraan-kendaraan besar seperti itu. Maka dari itu,
kita hanya akan membuat yang pertama yaitu sepeda motor dan yang kedua dengan mobil. Diingatkan lagi untuk lebih meneliti dan men-checklist. Setelah itu kita akan ke vehicle route status, yaitu kita sudah mengkliknya, kita akan melakukan yang namanya kontrol, klik kanan, kita akan membuat pergerakan kendaraan yang akan menuju dan keluar dari awal. Ini kendaraan yang kita asumsikan berbelok kiri, ini kendaraan yang lurus, dan ini kendaraan yang belok belok kanan. Oke, hal yang sama juga kita lakukan di eh, link ini, kontrol klik kanan. Nah, ulangi, kita ulang, yaitu dari sini, kontrol klik kanan, kita asumsikan dia berbelok kiri, lurus, dan juga berbelok kanan. Oke, sudah. Dan yang dari sini kita juga buatkan ya, kontrol, belok kiri, kontrol klik kanan, belok kiri, lurus, dan juga belok kiri, belok kanan. Dan di sini juga kita gambarkan pada lengan yang ini, kendaraannya berbelok kiri, ini yang lurus kendaraannya, dan ini yang berbelok kanan. Oke. Jika kalian memiliki eh, melakukan survei sebelumnya dan memiliki data diagram flow, mungkin hal ini bisa menjadi data di mana kalian memiliki eh, jumlah volume kendaraan yang melewati kendaraan tersebut. Ini contohnya, ini, dan dimasukkan semuanya ke sini, ke Reflow Omax. Jika hal tersebut, jika sebelumnya kalian memiliki data dari diagram flow atau jumlah kendaraan dengan persentase membagi dari yang berbelok kiri dengan jumlah total kendaraan. Kita dapat memberikan nama juga di sini terkait dengan nama-nama yang berbelok dari arah lengan kiri ke kanan, lengan kiri lurus, lengan kiri ke kiri, maupun hal-hal yang lainnya dengan lengan-lengan yang sama. Baik, setelah kita membuat vehicle route, kita akan membuat namanya desired speed ataupun kecepatan ruas. Kita akan menginput eh, desired speed decision dari kendaraan-kendaraan. Misalnya dari lengan ini, di lengan selatan Imam Bonjol, dengan cara mengontrol klik kanan, kita akan memasukkannya dengan cara klik kanan dan add, klik kanan dan add. Jadi dikarenakan kita hanya mengasumsikan jalan ini dengan menggunakan yang melewati kendaraan sepeda motor dan mobil,
Jadi kita gunakan ini, sepeda motor dan juga mobil. Ketika kalian membuat bus, truk, dan yang lain-lainnya, dapat melakukannya juga dengan klik kanan dan mencarinya di sini yang setelah kalian yang tadi membuatnya. Ketika di sini saya tidak membuatnya, jadi saya hanya akan membuat dua. Kita akan klik OK. Kita dapat eh, dengan cara membuat hal yang sama pada tiap-tiap lengan yang akan dilewati kendaraan ataupun tempat kendaraan pertama kali mulai dengan cara Ctrl C dan Ctrl V. Ketika ini menjadi dua lajur, kalian dapat mengkopinya langsung karena pada lajur tersebut kendaraan biasanya memiliki kecepatan yang sama. Seperti yang kita ketahui juga di Share Speed ini datanya kita bisa dapatkan dari survei-survei yang dilakukan seperti Spot Speed, FCO, dan MCO juga. Jadi di Desire Speed sendiri kita dapat mengaturnya ketika kita memiliki data ataupun data survei yang telah kita lakukan. Yang kita perlu lakukan yaitu ke base data, distribution, dan Desire Speed. Di sini kita dapat menambahkan eh, contoh data yang kita bisa beri nama di sini data kecepatan sepeda motor, kita dapat atau kita dapat
memberikan nama dengan MC. Eh, di sini kita dapat menginput eh, data-data kecepatan yang ada yang telah kita lakukan. Misalnya kita memiliki data 13 data, kita akan dapat menginputnya di sini. Sebelumnya saya sudah memiliki data inputan, itu dengan contoh data seperti ini. Data-data yang telah kita buat, kita dapat eh, masukkan ke VSIM untuk dapat dimodelkan. Kita harus menyamakan kedudukan data yang kita punya, yaitu dengan cara hanya mengontrol V dan data tersebut langsung tercopy. Itu untuk jika kita memiliki kecepatan. Yang selanjutnya, kecepatan sepeda motor yang tadi. Selanjutnya adalah kecepatan mobil atau kita bisa buat dengan LV, light vehicle, dengan jumlah data yang kita miliki yaitu kalau tadi 14, mungkin yang di mobil kita memiliki lebih banyak. Kita buat sebanyak sampai 15 data yang kita punya agar kita dapat menginputnya. Jika hal tersebut sudah dilakukan,